Anak ini menemukan sebuah batu biru yang bersinar aneh saat berburu di hutan. Dia tidak tahu betapa berharganya batu tersebut, dan secara tidak sengaja dia sedang mencari daging segar sebagai gantinya. Pemilik toko sangat tertarik dengan batu biru itu. Namun, ketika anak itu memberitahunya bahwa batu tersebut ditemukan di hutan pegunungan yang jauh, wajahnya menjadi sangat pucat. Pemilik toko itu langsung mengembalikan batu itu kepada anak tersebut, dan memberi peringatan bahwa hutan pegunungan tersebut berada di bawah kekuasaan raja. Dia menyuruh anak itu mengembalikan batu tersebut, atau seluruh desa akan terjerat masalah. Setelah mengatakan itu, pemilik toko mengusir anak tersebut dari tokonya. Begitu keluar, anak itu melihat bahwa para tentara sedang menyelidiki tentang batu biru tersebut. Anak itu segera menyadari bahwa batu biru itu sangat berharga. Untuk menghindari pencarian tentara, dia memutuskan untuk tinggal bersama pamannya di desa. Setelah sampai di rumah, anak itu segera mengeluarkan batu biru dan memeriksanya dengan hati-hati. Namun saat dia menepuk batu itu, dia merasa bahwa batu itu berongga yang membuatnya sedikit terkejut. Tapi dia tidak sempat berpikir lebih dalam tentang hal itu. Saat itu, pamannya memanggilnya untuk bekerja di ladang. Saat anak itu kembali pada malam hari untuk beristirahat, dia melihat bahwa batu biru yang ada di sampingnya bergerak dengan sendirinya. Anak itu terkejut melihatnya. Seperti ada sesuatu yang akan keluar dari batu tersebut, dan tiba-tiba batu itu pecah, mengeluarkan seekor anak naga biru. Anak itu sangat senang melihat naga tersebut. Batu yang dia kira batu biasa ternyata adalah telur naga. Dia mulai meraih naga kecil itu dengan tangan, ingin menyentuhnya. Namun saat dia menyentuh naga itu, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyinari, dan anak itu pingsan. Ketika dia sadar, dia melihat bahwa naga kecil itu terbaring di sampingnya, dan sebuah tanda muncul di tangan anak tersebut. Saat itu, pamannya memanggil anak tersebut. Mendengar suara itu, naga biru kecil itu panik dan bersembunyi di rerumputan. Setelah itu, anak itu membawa susu di ember untuk naga tersebut, namun naga itu mencium kantong susu dan merobeknya. Naga itu tidak suka susu sama sekali. Kemudian, naga kecil itu melompat ke belakang tong, dan saat anak itu melihat lebih dekat, naga itu sedang memakan seekor tikus. Anak itu segera menyadari bahwa naga ini adalah pemakan daging. Anak itu mulai tersenyum dalam hati karena gudang itu penuh dengan tikus yang bisa memberi makan naga tersebut. Anak itu berpikir untuk membawa naga tersebut keluar. Namun saat malam tiba dan anak itu sedang makan di sebuah kedai, dia melihat beberapa tentara yang sedang memeriksa setiap orang. Saat memeriksa, seorang tentara melihat anak itu dan merasa sudah pernah melihatnya sebelumnya. Saat memeriksa, seorang tentara melihat anak itu dan merasa sudah pernah melihatnya sebelumnya. Keesokan harinya, anak itu membawa naga keluar dan mulai mengajarinya untuk terbang. Karena hanya dengan terbang naga itu bisa menghindari kekuatan jahat. Dengan bantuan anak tersebut, naga muda itu segera mulai terbang. Naga itu terbang dengan sayapnya mengepak jauh dari anak tersebut. Melihat ini, anak itu merasa kecewa. Namun tiba-tiba telapak tangannya terasa sakit yang sangat tajam. Tanda di tangannya mulai bersinar. Pada saat yang sama, naga biru itu berubah menjadi sangat besar setelah terbang setinggi 20.000 meter. Dengan guncangan petir dan suara guruh yang menggelegar. Ketika naga itu kembali kepada anak tersebut, anak itu terkejut melihat naga yang begitu besar. Dia terkejut bagaimana naga itu bisa tumbuh sebesar itu dalam waktu singkat. Dan ketika naga yang sangat besar itu mulai berbicara dalam bahasa manusia, anak itu benar-benar terkejut.